Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala ni'matallah allazi akhrajna minaz zulumatil jahli ila ma'rifati wa ilmi. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin, amma ba'du. Apa kabar bapak-bapak? Ibu-ibu? Ini mohon maaf sebelumnya Pak ya, badan agak kurang sehat, jadi merasa dingin, makanya ditodong. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Berjumpa lagi pada subuh Ahad pertama setiap bulan. Sebelum kita masuk pada topik pembahasan, dahulu pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, waktu burung hudhud keluar dari istana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini punya suatu kelebihan yang Allah datangkan padanya, yakni bisa berkomunikasi kepada makhluk seluruh alam, termasuklah burung hudhud. Burung hudhud ini ditugaskan jadi kamera CCTV istana. Suatu hari burung hudhud ini keluar dari istana tanpa izin pada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman marah. Jikalau nanti hudhud itu pulang ke istana tanpa membawakan kabar, dia keluar tanpa izinku, dan dia keluar dengan hawa nafsunya tanpa membawa kabar dari luar, akan kuhukum. Ternyata burung hudhud itu keluar dari istana, terbang ke suatu tempat. Ia berjumpa pada sebuah istana yang megah. Namun istana itu dipimpin oleh seorang wanita, namanya Balqis. Seluruh rakyat, seluruh mahkamah dalam istana itu makmur, megah, hidup penuh kebutuhan. Namun dikala itu burung hudhud melihat bahwa seluruh penghuni istana itu, dari ratunya sampai ke rakyatnya, mereka menyembah matahari.
Disinilah burung hudhud langsung bergegas pulang ke istana. Sebelum nyampe istana, ternyata Nabi Sulaiman sudah standby nunggu kedatangan hudhud ini. Dengan mukanya yang garang bak seorang pemimpin. Datanglah si hudhud berjumpa dengan Nabi Sulaiman. Wahai baginda raja, dari mana engkau, Hud? Kata Nabi Sulaiman, wahai baginda raja, saya habis patroli keluar memantau istana, namun dari kejauhan saya melihat sebuah istana yang megah, dipimpin oleh satu orang perempuan. Namun seluruh penghuni istana itu bukanlah menyembah Allah, namun mereka semua menyembah, memuji matahari. Apakah benar wahai Hud berita ini? Nabi Sulaiman bertanya, benar baginda. Nabi Sulaiman memang dia punya misi. Dia dilengkapi Allah dengan bala tentara yang lengkap. Dari angin, jin, hewan, bahkan makhluk-makhluk yang kecil, semua tunduk pada perintah Nabi Sulaiman. Kalau begitu Hud, kabarkan kepada seluruh petinggi-petinggi istana. Kabarkan pada mereka bahwa kita akan ada rapat besar penaklukan negeri yang sedang menyembah matahari. Akhirnya berkumpul. Aduh, jin yang dipanggil ini petinggi, Pak. Kalau jin yang dipanggil berarti petinggi jin. Angin suruh datang, tapi ketuanya yang datang. Angin, Pak. Dan dari kalangan manusia diwakilkan satu orang yang soleh. Sudah berkumpul rapat. Misinya, wahai para petinggi-petinggi istana, kata Nabi Sulaiman, di luar daripada istana ini ternyata ada sebuah istana yang megah. Namun istana itu hidupnya hanya menyembah pada matahari dan dipimpin oleh satu perempuan bernama Balqis. Allah mendatangkan ilham pada Nabi Sulaiman. Ilhamnya berupa, buatlah istanamu wahai Sulaiman, perintahkan seluruh bawahanmu buat istanamu menjadi megah. Langsung dikabarkan, wahai para petinggi, mari kita merenovasi istana ini. Buat di bawah istana ini air yang mengalir, namun bisa dilihat dari atas. Saking megahnya, seluruh lantainya terbuat daripada kaca yang bening,
Airnya mengalir di bawah, lengkap dengan ikan terumbu karang. Yang bangunnya bukan wong basing-basing, tapi memang orang yang ahli arsitek. Dibantu dengan segerombolan pasukan jin, dengan tubuh yang kekar, kecepatan bagaikan cahaya. Berdirilah, selesailah istana ini. Dan Allah mengilhamkan lagi kepada Nabi Sulaiman, perintahkan kepada para petinggimu, pindahkan istana orang yang menyembah matahari itu, pindahkan ke samping istanamu. Akhirnya Nabi Sulaiman memerintahkan seluruh pasukannya berkumpul. Wahai para pejabat-pejabat istana, wahai para petinggi-petinggi istana, adakah di antara kalian yang bisa memindahkan istana Ratu Balkis itu tepat di samping istana kita? Karena yang hebat-hebat galau Pak pejabat-pejabat istana Nabi Sulaiman. Langsung ada yang jawab. Yang jawab pertama sekali Raja Jin, pemimpin para jin. Wahai Baginda Raja, aku dapat memindahkan istana Ratu Balkis itu sebelum Baginda berdiri dari tempat duduknya. Nabi Sulaiman lagi duduk Pak di kursi raja. Bayangkan baik, lantainya keramik, bawahnya laut. Kursinya tidak tahu lagi kita cak mana bentuknya kan. Megah, lengkap dengan lampu-lampunya. Pencahayaan yang simetris. Begitu jin tadi mengungkapkan kemampuannya, ternyata Nabi Sulaiman menjawab, kelamuan jin. Dari aku tegak sampai duduk, dari aku duduk sampai tegak. Adakah yang lain? Menjawablah satu perwakilan daripada rakyat manusia, seorang yang soleh. Wahai Baginda Raja, aku dapat memindahkan istana Ratu Balkis tepat di samping kerajaan kita sebelum Baginda membuka mata saat menjem, atas izin Allah. Kalau begitu, pindahkan sekarang. Tutup mata, buka mata, istananya sudah di samping. Namun ada satu pembelajaran di balik kemampuan orang yang soleh. Pembelajaran inilah yang sekarang dipetik oleh ulama ahli tauhid, ulama ahli ma'rifat. Apa? Dengan kemampuan tutup mata, buka mata lah pindah. Ternyata kuncinya di ujung kalimatnya, atas izin Allah. Namun ada satu kalimat yang keluar dari bibir orang yang soleh ini. Apa kalimatnya? Yakni kalimat yang mengandung nama-nama Allah, ismun a'zam, nama-nama Allah yang agung. Tahu nama-nama Allah?
Asmaul Husna itu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Nah, jumlahnya di dalam Al-Quran 99 yang wajib kita ketahui dan kita pahami. Kalimat alif lam lam ha itu termasuklah daripada nama Allah. Ternyata orang yang soleh ini yang bisa memindahkan istana Ratu Balqis dalam sekelip mata. Ternyata di dalam tekniknya ia menggunakan doa, namanya doa munajat, yang mana doa itu ia masukkan suatu nama Allah yang agung. Tapi karena wong soleh ini imannya memang benar-benar mantep, Pak. Dia nyebut bukan sekedar nyebut, begitu dia nyebut memang sudah langsung menyaksikan. Bukan cak kita nyebut Allah. Kalau ditanya Allah, Allah mana? Nah, kan? Kalau beliau itu begitu nyebut nama Allah langsung menyaksikan, inilah buktinya apa yang tertulis dalam nama. Ya Rahman, Allah itu Maha Penyayang. Apa tanda bahwa Allah penyayang? Allah turunkan hujan. Gunanya untuk apa? Untuk menciptakan sumber makanan buat memenuhi kebutuhan hidup makhluk yang ada di bumi. Itu tanda bahwa Allah memang Maha Penyayang. Baru hujan, Pak. Mak mana lah? Allah turunkan hujan, tumbuh makanan, tumbuh tanaman. Sembari Allah turunkan hujan, Allah ciptakan benih-benih tumbuhan. Kasih tak Tuhan? Hujan turun, padi hidup. Wong-wong di sawah itu, benih-benih tanamannya dapat dari mana? Akhir ceritanya pastilah dapat karena Allah yang ciptakan. Ismun A'zam, nama Allah yang agung. Ternyata terselip di dalam doanya salah satu nama Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Nah, tadi masuk kita sebutkan di dalam zikir. Dulu zaman Nabi Sulaiman hidup, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum dibaca dengan lidah yang fasih, hati yang memandang. Dengan izin Allah, istana Ratu Balqis pindah. Bukan karena Ya Hayyu Ya Qayyumnya, bukan. Macam cak kita, uji wong kalau baca ayat kursi, setan belari, Pak. Ya kan? Baca ayat kursi, setan belari. Benar riwayat itu, Pak. Ngapo? Karena iblis yang ngomong, wahai Muhammad, aku diperintahkan Allah untuk berbicara kepadamu, menginformasikan kepadamu, dan ini rahasia yang hanya diriku yang tahu.
dan Allah yang tahu. Nabi Muhammad ini kan kekasih Allah. Seluruh apa rahasia alam pasti Allah duluan kasih tahu. Namun pada saat dialog antara Nabi Muhammad dengan iblis, di sini ada pembelajaran. Wahai Muhammad, katakan, sampaikan kepada umatmu, kelemahanku adalah ada pada dalam hati seorang yang beriman, yang emang benar-benar imannya mantap, nyaksikan. Jikalau mereka membaca ayat kursi, mulutnya baca ayat kursi, hatinya nyambung kepada Allah, dengan begitu selangkah pun, jangankan melangkah, melihatnya pun aku langsung terbakar. Benar itu riwayatnya benar. Ayat kursi bila dibaca, iblis berlari, setan berlari, terbirit-birit sampai terkentut-kentut. Benar, karena ini informasi langsung disampaikan oleh yang bersangkutan. Tapi ingat, mulutnya baca ayat kursi, tapi hatinya nyambung. Itu kuncinya. Nyambung cak mano? Begitu mulutnya ngucap Allahu la ilaha illallah, hatinya nyambung ya Allah. Mulut ini pacak nyebut, kuping ini pacak dengar, mata ini pacak melihat. Dan makna pemahaman daripada kalimat yang disebut memang dapat disaksikan. Barulah iblis berlari sejauh-jauhnya sampai terkentut-kentut. Nah, inilah pembelajaran yang dapat kita petik. Jadi kalau cuma nyebut baik, iblis mesem, Pak. Misal, ini kejadian, dan kejadian tepat di depan mata. Teman saya seorang ahli ruqyah, memang gawe dia galak ngeruqyah. Suatu saat dia berjumpa dengan pasiennya yang kesurupan. Biasanya berhasil, apa yang dibaca pasti berhasil. Ternyata pada saat itu Allah jadikan, begitu dia nyebut Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dipegang tangannya oleh wong yang kesurupan. Wahai Ustaz, dengan mata yang merah menjelit melihat muka Ustaz teman saya tadi, Pak, yang sedang ingin meruqyah. Yang kesurupan nanya, Ustaz, nyebut ayat kursi, apa nggak tahu artinya? Nah, berhubung memang saudara saya ini, teman saya ini, dia bukan ahli dalam ilmu bahasa Arab. Iblis pinter, Pak. Jangankan ayat kursi, dari alif lam mim sampai an-nas, jangankan kalimatnya, sejarah detail ayat itu turun, apa kejadian yang dibarengi dia turun, lagi tahu, paham di luar otaknya. Itu baru Al-Quran, belum urusan dunia. Dulu sebelum Nabi Muhammad turun lahir ke dunia, iblis itu walaupun di dunia, dia masih pacak naik ke langit, Pak, mencuri informasi-informasi di langit. Namun di saat Nabi Muhammad lahir, turun ke dunia, tertutup rapatlah langit itu, sehingga iblis tidak bisa keluar masuk lagi ke langit. Namun iblis ini pinternya luar biasa, sekali lihat langsung hafal.
Jadi kalau nak banding-bandingan ilmu, jauh tangi Pak manusia dengan iblis. Tanding-tandingan amal, oh jauh tangi dengan iblis. Ngapo? Iblis sudah ribuan tahun menjadi pemimpin di surga, berzikir ribuan tahun di dalam surga, dan Allah jadikan dia pemimpin di surga kala itu. Iblis sudah masuk surga, sudah pernah berzikir di dalam surga, pernah jadi pemimpinnya para malaikat di langit. Tapi apa yang membuat dia terlaknat? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Begitu Allah perintahkan seluruh para malaikat yang hadir pada saat itu dalam penciptaan Nabi Adam, Allah perintahkan untuk sujud. Tapi satu yang tidak sujud. Siapa? Iblis. Waktu iblis masih di surga, namanya Azazil. Azazil. Sebelum dia terlaknat namanya Azazil. Masuk pada golongan malaikat. Malaikat itu dalam penciptaannya ada malaikat yang terbuat daripada cahaya, ada malaikat yang terbuat daripada api. Iblis terbuat dari api. Memang sudah skenario Allah, cuman iblislah yang tidak galak sujud saat Allah perintahkan sujud. Ngapa? Karena pas begitu dia pengen sujud, merendahkan kepalanya menyentuh lantai, dia terpandang di dalam hatinya, ngapalah Allah nyuruh sujud? Adam kan terbuat dari tanah. Tanah itu dahulunya sebelum Adam diciptakan, malaikat Jibril bukan membangkang, bukanlah, tapi dia berargumen, ya Allah, kenapa engkau ciptakan khalifah yang sumber penciptaannya terbuat dari bumi? Padahal bumi itu tempatnya makhluk hidup yang hanya mempunyai sifat perusak. Allah menjawab, tidaklah engkau ketahui wahai malaikat Jibril, selain akulah yang mengetahui. Bumi itu hina, Pak. Bumi itu tempat terpendamnya, tempat hidupnya para makhluk-makhluk perusak. Iblis nyingok Nabi Adam karena terbuat dari tanah. Hai, ngampuk nian wong ini. Budak baru terbuat dari tanah. Tanah kan diinjek-injek, tempat wong yang hina. Aku kan terbuat dari api, cahaya. Sombong dia. Nah, karena sombong itulah dia terhukumi menjadi makhluk yang sombong kan pakaian, sombong itu bagaikan selendang. Tahu selendang? Nah, selendang punya Allah. Yang boleh pakai sifat sombong siapa? Yang boleh sombong siapa, Bu? Allah. Yang boleh sombong cuma yang lain dari Allah tidak boleh sombong. Iblis pakai selendang Tuhan, diibaratkan bagaikan selendang, sombong. Bayangkan, Pak, andaikan kalau pada saat itu iblis tidak sombong, tidak membangkang, dia sujud, nada katik kita di bumi Palembang. Tidak katik kita di Palembang ya.
Ngapo? Nabi Adam tidak bakal terusir dari surga, pasti masih di surga, tidak bakalan turun ke dunia. Kalau pada saat itu iblis sujud pada Nabi Adam. Tapi inilah skenario indah yang cuman Allah yang tahu. Nah, ya, jadi sifat sombong ini harus kita kikis sedikit demi sedikit. Nah, balik ke wong yang soleh, salah satu pejabat tinggi Nabi Sulaiman tadi. Dengan izin Allah, aku meminta kepadamu, wahai Allah, ya Hayyu ya Qayyum, pindahkan ratu istana itu tepat di samping kerajaan ini dalam sekejap. Karena beliau membaca, beriman, yakin, maco, hatinya nyambung. Wong soleh, berdoa langsung diijabah. Dilengkapi dengan kalimat atas izin Allah, pindahlah, ceplok. Nah, bukan doanya yang buat hebat, tapi saat dia maco, hatinya nyambung, itulah yang membuat Allah cinta dan kasih terhadap dirinya. Doanya pun cepat langsung Allah kabulkan. Nah, jadi berhati-hatilah, mulailah dari sekarang, beramallah, namun jangan menyembah amal itu. Ya, jangan jadikan amal itu yang membuat kita mulia, tapi tuntutlah amal itu tetap dikerjakan, tapi tujuannya cuma sikok karena ingin mendekatkan diri kita yang hina ini kepada Allah, melatih untuk ingat kepada Allah, barulah diri kita yang hina ini dimuliakan oleh Allah Subhanallahu wa ta'ala. Nah, nyambung tak? Paham tak maksudnya? Bapak dekat dengan pejabat, ya, kita kan wong biasa, dekat dengan pejabat. Nak berurusan surat menyurat lancar. Begitu masuk dalam kantornya langsung disambut. Jangan pengawal pejabat harus diutamakan. Ya kan? Itu kan yang terjadi. Nah, itu kalau kita bersanding dengan pejabat. Pejabat siapa bae? Pejabat pemerintah. Ya kan? Apa pejabat agama? Ya kan? Pejabat kepolisian. Jangankan dekat, Pak, nyebut nama pejabat tinggi yang kita kenal, langsung dimudahkan. Bener? Itu di dunia. Pernah kejadian? Bapak pernah kena tilang? Sebutlah salah satu pejabat petinggi polisi, langsung hormat. Baliklah kata. Baru nyebut namanya. Itu nyebut pejabat tinggi yang ada di bumi. Cak mana kalau kita nyebut nama Allah, pencipta seluruh makhluk hidup, Rabbus samawati wal ardh. Dengan mengagungkan Allah, berhimpun, bukan berhimpun untuk jadi satu, bukan. Bukan berhimpun badan dengan Allah, laju badan jadi Allah, bukan, salah itu. Berhimpun, ya Allah, diriku hina kembali menghadapmu. Engkaulah yang maha suci, maha terpuji, yang lain tidak pantas dipuji selain Engkau. Allah ridho, dimuliakan oleh Allah. Nah, barulah jadi mulia. Nah, ini yang benar.
Balik ke prinsipnya, makan tuh untuk kenyang apa makan untuk hidup? Hah? Makan untuk hidup apa makan untuk kenyang? Makan itu untuk hidup. Kalau makan untuk kenyang, ujung-ujungnya udah jadi serako. Kenyang terus. Kalau udah kenyang, makan lagi. Udah kenyang, makan lagi, makan terus. Sama macam cak harto. Harto itu buat jadi kayo, apa buat jadi cukup? Duit, Pak. Duit itu jadi kayo apa jadi cukup? Kalau jadi kayo, awas. Duit dikit, duit banyak, kalau tujuannya untuk kayo, tidak sudah-sudah. Bekais terus. Halal, haram, hantam. Muncul sifat serako. Tapi kalau duit atau harta itu untuk memenuhi kebutuhan kita, nak dikit, nak banyak, alhamdulillah. Nah, ini jangan kebalik, ya. 6:10. Jadilah dulu, kembalikan hati kita ini pada tujuan konsep untuk hidup. Kita diciptakan Allah turun ke dunia ini tiada lain hanya untuk menghambakan diri kita kepada Allah. Perintahkan, makanlah kamu apapun yang ada di bumi, tapi jangan lupa bersyukur kepada Allah, karena tiada lain aku turunkan engkau ke dunia melainkan hanya untuk menghambakan dirimu kepada Allah. Itulah tujuan kita. Belajar, bergaul, sayang dengan keluarga, menjadi seorang pejabat, menjadi seorang pedagang, guru, pengurus dan lain sebagainya. Niatkan ini untuk beribadah kepada Allah. Jadilah nilainya ibadah. Ya? Harus berubah dari sekarang. Ini mumpung masih awal tahun. Bongkar kebiasaan lama, bangun kebiasaan yang sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan Masjid Irhamna ini menjadi salah satu tempat pusat pembelajaran bagaimana cara beribadah, beriman sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan adanya itu Allah turunkan seluruh keberkahan, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, semuanya Allah cukupi untuk kita, baik yang ada di dalam masjid maupun yang ada di luar masjid. Amin ya rabbal alamin. Jadilah dulu, mudah-mudahan ada berkahnya, bekal untuk kita bagaimana cara beribadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup majelis ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma adina hidayatal muhtadin, Allahumma adina hidayatas sabirin, Allahumma adina hidayatal mustaghfirin wat taibin birahmatika ya arhamar rahimin. Ilahi ya karim faghfir dzunubana bijahil mustafa farrij alaina. Ilahi ya karim amin faghfir dzunubana amin bijahil mustafa ya rab farrij alaina ala ahadin wala sababin walakin idza
karim amin faghfir dzunubana amin bijahil Mustafa ya Rabb farrij alaina wa salli ala rasul lika kullahinin Muhammadin nabi zakil amina ilahi ya karim amin faghfir dzunubana amin bijahil Mustafa ya Rabb farrij alaina sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad ya Mustafa ya sayyidal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad ya Mustafa ya sayyidal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha assalam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak.